Di depan sepi sekali. Lalu apa yang harus ditakuti? Jadi omongan Asmuni itu tidak bisa dipercaya. Lagian percaya sekali abang dengan omongan Asmuni. Abang kan tahu mata Asmuni itu sudah rabun. Barangkali dia salah lihat. Bisa saja bukan orang itu. Tunggu dulu, jangan keluar dulu. Jangan-jangan itu dia. Bagaimana potongannya? Tinggi, besar. Bagaimana wajahnya? Sebentar. Oh, tidak. Tuh dia lurus saja. Kalau dia cari abang, dia pasti kesini. Abang, kok jadi abang ngeper sih? Jangan pakai sarung yang itu. Kalau itu kan kotor. Apa sih seramnya orang itu? Sampai abang ketakutan begini. Berapa ya sering dia temuin abang? Jadi dia sering temuin abang ke pangkalan ojek. Si Wati tahu tidak? Dia kan jualan di pangkalan ojek. Jadi Wati itu tahu, tapi tidak pernah cerita. Abang sih keterlaluan badut, terlalu sopan, terlalu baik sama semua orang. Tidak pandang kenal atau tidak. Biar kerjaannya cuma tukang ojek, tapi jiwa sosialnya tinggi. Mudah jatuh kasihan, mudah tidak enakan. Jadi orang-orang itu sering manfaatin abang, manfaatin kelemahannya abang. Semua orang itu ingin dibantu. Bilang tidak kenapa sih? Malah perlu. Apalagi sekarang abang pegang banyak uang. Uangnya orang, tanggung jawabnya besar bang. Abang harus hati-hati, waspada. Semua orang tahu siapa Bang Iban, bendahara GOL. GOL itu singkatan dari grup ojek Liang Batu. Grup ojek yang anggotanya paling banyak, yang pemasukannya paling banyak. Hanya GOL saja yang memiliki koperasi. Tapi semenjak Pak Randi datang, abang sudah tidak pernah menjadi ketua. Tetapi tetap saja uang kawan abang yang pegang. Semua kawan-kawan hanya percaya kalau soal duit jangan berikan yang lain, hanya Bang Iban yang harus pegang. Abang dipercaya mencari 50 motor baru untuk tukang ojek. Karena ini persoalan datang, abang kenal tuh calo gundal yang selalu buat takut abang. Tapi sudah datang Pak Randi, abang sudah tidak pernah jadi ketua. Tetapi tetap saja Bang Iban yang pegang uang. Semua kawan-kawan tahu, percaya kalau masalah uang hanya Bang Iban yang pegang. Sekarang abang disuruh mencari 50 motor baru untuk tukang ojek. Karena itu persoalan datang. Abang kenal calo itu, gundal yang selalu membuat abang takut. Seperti apa orangnya, mana saya tahu. Aku kan tidak pernah ke pangkalan. Yang pasti abang bisa terpikir bila dengar cerita tentang orang itu. Dan hari ini kabar itu datang dari Asmuni. Aku lihat abang blengak-blengok seperti babi kesasar. Apa saja ditabrak, lalu masuk ke kamar. Saya jadi sedih, kok bisa jadi begini? Padahal sudah saya ingatkan, sudah saya bilang, jangan takut. Abang kan tidak salah. Emang abang pernah malingi rumah itu? Pernah berhutang sama dia? Lah kan bukan, ngapain takut? Kita hanya boleh takut sama yang di atas, yang kasih kita napas, yang kasih kita hidup dan melihara kita. Ngapain takut? Hadapin dia, hadapin. Tanya, kapan saya pernah berhutang sama
harus menakuti aku. Itulah, kita tidak mau berurusan dengan Kicala. Kalau dia masih, itu namanya pemaksaan. Lapor ke Pak Ramli. Biar Pak Ramli yang ngurus. Jadi, abang tidak usah ngumpet-ngumpet dari orang itu. Pak Ramli memang keterlaluan. Dia kira siapa? Kalau namanya dia disebut, orang bakal takut, bakal langsung mengiyakan. Kalau semua sudah setuju, baru bisa setuju dengan Kicala. Abang minta mundur saja jadi bendara. Bagaimana? Minta orang lain menggantikan abang, biar orang itu yang ambil urusan ini. Biar semua orang tuh ngerasain pusing seperti kita. Yang penting bukan abang lagi yang pegang itu duit tabungan. Kalau duit itu apa-apakan, abang tidak perlu tanggung jawab. Atau serahkan saja sama-sama Pak Ramli. Pak Ramli kebangetan, sudah tahu keputusan bersama, tidak usah beli motor itu. Tapi malah terus nyodor-nyodorin calon ke kita, seperti ngasumin api ke kertas. Tak juga tuh Pak Ramli, senang bener bikin susah orang. Rakusnya sama duit, sama komisi. Padahal kan gaji bulannya kan ada. Tapi masih mau pungutin rezeki orang kecil. Pakai sesumbar punya banyak teman polisi segala, mau melindungi lah. Akhirnya dia diangkat jadi ketua. Maksudnya untuk pelindung pangkalan dari pungli. Apaan? Tukang ojek ketangkap polisi, ketangkap aja. Malahan ada polisi yang sering ke pangkalan, minta duit rokok lah, duit kopi. Berapa kali tukang ojek ketangkap? Mana pernah Pak Ramli nolong? Setiap dibutuhkan, didatangi ke rumahnya, dia alasannya tuh nugas. Diteleponin, alasannya iya nanti mau diurus. Alasannya begitulah, padahal hampir semua orang tahu dia malah lagi ngapain. Giliran tugasnya off, pas ada masalah ditunggu, tapi tidak muncul-muncul. Datang kalau motornya sudah diperbaiki Bang Iban. Kita juga yang bayar denda, keluarin uang kas. Dia bilang udah temuin polisi. Terus katanya polisi minta biaya inilah, biaya itulah. Banyak omong. Pokoknya alasannya macam-macam. Pintar banget ngomongnya. Padahal sama Bang Iban, polisi nggak bilang apa-apa. Terpaksa Bang Iban ngasih apa yang Pak Ramil minta. Bang Iban mana berani sama Koramil. Kalau sekali pakai larsnya, langsung joprak. Lumpuh, tidak bisa ngojek, tidak ada duit untuk makan. Beli susu Saiful, mau beli pakai apa? Pakai daun. Kalau begitu, mendingan tidak ada yang melindungi. Boro-boro punya motor baru, itu mah jadi cita-cita doang. Giliran uangnya sudah kumpul, datang masalah baru lagi. Calo kredit motor. Calo itu menawarkan kredit murah. Sayangnya, motornya itu akhiran, alias reject, motor sampah. Kalau Bang Iban mau, Bang Iban ya untungnya banyak, berlipat-lipat. Lagi pula, tukang ojek yang ikut kredit itu kan masih hubungan saudara dengan saya. Kalau Bang Iban lecehin mereka, sama juga lecehin keluarga besar saya. Sama juga dong, templekin tai ke muka sendiri. Memang kita miskin, kita kere, tetapi tidak semuanya menghalalkan segala cara untuk tujuan hidup. Banyak yang baik, banyak yang ingin jadi baik, tidak nyolong ayam lagi, tapi jadi tukang ojek. Contohnya seperti anggotanya Gol, tidak punya duit, tidak pegang duit, tapi kere pegang duit, tidak punya duit, tetap saja susah. Pak Ramli bajingan, adanya cuma bisa bikin susah orang. Makanya saya tidak percaya kalau Bang Iban ngasih uang bulanan ke polisi. Palingannya dimakan sendiri. Buktinya masih ada polisi yang ke pangkalan minta jatah. Kena deh Bang Iban sama pangkalan ojek lainnya. Digoblokin, diakalin. Kok lama banget sih Bang? Kalau tahu begitu lebih baik tadi abang ke pangkalan aja. Kalau dapat 2-3 rit kan lumayan. Kok dia belum datang sih? Palingan dia bohongin abang.
Bagaimana sih? Masa bendahara dibohongin sama anggota terus? Bang, Bang Iban, kok tidak ada jawaban sih? Dengar tidak sih saya panggil? Masya Allah Bang, ini masih suara saya. Kenapa masih sampai ketakutan begitu? Tuh lihat, jawab panggilan aja tidak berani. Bang Iban, Bang Iban, Abang masih di sana? Apa masih begitu? Mendengar tapi tidak melihat, melihat tapi tidak menatap. Aduh Bang, tempatnya gelap lagi. Abang terlalu. Ketakutan Abang terhadap orang itu membuat pikiran Abang terpojok dengan tidak masuk akalan. Terang. Abang saja takut dengan terang, dengan cahaya. Abang terlalu percaya terhadap gelap, sampai-sampai dengan keadaan yang gelap dan tidak terlihat oleh siapapun bisa membuat Abang lebih aman dan nyaman. Bang. Di dalam rumah saja dia. Makan ya makan. Ini saya bawakan makanan loh. Emangnya Abang kuat tidak makan? Orang setan aja makan kok. Cuma masih berumah di dalam lemari. Saya disuruh rahasiakan semua ini. Banyak teman-temannya yang menanyakan Abang. Lalu, ini mau jawab apa Bang? Ya kalau ini mah jawabnya sebisanya. Tapi sepertinya teman-teman Abang percaya sama jawaban-jawaban ini. Tapi kok tiba-tiba saya jadi takut ya? Bener, sungguh. Aduh, aku bener takut nih. Tuh kan. Perasaan saya udah hidup. Aduh, gimana nih? Aduh, aku beneran takut. Ya takut ini. Gimana ya? Aduh. Tenang. Mungkin kekhawatiran saya ini karena merasakan apa yang sedang suami rasakan. Ih, serem juga ya kalau beneran dia. Pantesan Bang Iban takut. Bicara apa ya mereka tadi? Atau jangan-jangan mereka sedang merencanakan sesuatu? Atau mereka merencanakan mau kemari? Tapi kalaupun iya, kenapa harus takut? Gak boleh takut. Ngapain takut? Padahal saya sudah mengalami ketakutan yang lebih dahsyat daripada ini. Apa? Pada saat saya lahiran, itu yang saya alami. Ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau dengan masalah yang kayak gini, masalah kecil kayak gini, emang apa yang mau ditakuti? Bang Iban tenang saja. Gak usah takut Bang. Biarpun nanti kalau mereka kesini sekarang juga, biar Tini yang hadepin. Abang gak usah keluar. Abang di situ aja.
tetap di dalam lemari. Abang, Bang Hasan mabuk lagi ya? Atau jangan-jangan kita mau Bang Hasan yang beli? Salah kamar Pak, kamarnya di sebelah. Kalau mau nyari, cari aja tuh yang laki-laki yang baunya spiritus. Ya, itu pasti dia. Tit, Tati, kenapa? Bang merasa ditembak ya? Emang salah dia apa? Apa karena dia cari uang di jalan? Emangnya kalau bukan cari uang di jalan, mau gimana lagi? Emangnya dia masih punya uang? Emang dia masih punya kesempatan? Tenang. Masuk, masuk. Pintunya tidak dikunci. Dorong saja sedikit. Bang Iban, sepertinya kita tidak perlu lagi deh buat lapor polisi. Anda siapa? Oh, Anda mau cari suami saya ya? Silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Sebagai tuan rumah yang baik, menawarkan minum. Minum apa? Minum air teh atau kopi? Air teh, aja deh. Ini silakan diminum. Oh ya, saya lupa. Saya belum memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Tini. Istri orang yang Anda cari. Oh ya, Anda dari mana? Kok Mbak Ida tidak pernah cerita kalau ada orang yang datang ke sini hari ini, apalagi seorang perempuan? Saya panggil apa nih? Sus atau non? Oh, tadi Anda bilang apa tadi? Anda orang Jawa ya? Umurnya berapa? 30. Kok masih tampak muda? Cantik lagi. Jadi gimana nih? Saya panggil apa nih? Mbak. Bukan Mbak. Oh, atau Jeng. Jeng aja kali ya. Lebih bagus, lebih terhormat. Iya, Jeng. Tapi Jeng siapa ya? Jeng aja kali ya. Gak usah pakai nama. Bagaimana? Iya. Jeng. Nanti saya panggil Jeng. Oke. Jeng. Jeng kesini mau apa ya? Masalah kredit motor itu dan juga harga yang dikatakan Jeng yang lebih murah dan menarik. Jeng tahu, ide itu kan pernah saya lontarkan kepada suami saya. Jeng kenal sama suami saya. Jeng, lihat. Muka kita mirip ya? Tuh, lihat kaca deh. Muka kita mirip tau. Mirip banget tau.